Cerita diawali pada 9 Desember 1937. Terlihat Kadokawa, seorang tentara Jepang yang terbangun di dalam lubang pertahanan. Kemudian dia kembali mengambil posisi untuk memantau target penyerangan. Sementara itu terlihat seluruh tentara Jepang sedang bersiap untuk menyerang kota Nanking, ibu kota Tiongkok. Tembakan meriam pun diluncurkan oleh puluhan tank dengan disusul pesawat tempur yang membombardir sekitar area Nanking. Yang tidak berselang, ibu kota yang menjadi titik pertahanan akhir negara Tiongkok akhirnya hancur. Setelah hancurnya kota, para tentara Tiongkok berusaha mempertahankan perbatasan. Sementara itu dari arah depan, ribuan warga sipil mencoba kabur keluar dari ibu kota dikarenakan para perwira dan petinggi lainnya telah melarikan diri. Letnan Lu dan seluruh anggotanya berusaha sekuat tenaga menjaga perbatasan. Namun pada akhirnya, terjadilah bentrok di antara mereka. Para warga sipil terus menerobos barisan tentara Tiongkok hingga barisan para tentara tidak mampu menghadang mereka. Sementara di sisi lain, tentara Jepang merayakan keberhasilan mereka karena telah menghancurkan dinding pertahanan Tiongkok. Ribuan warga Tiongkok pun berbondong-bondong pergi menjauh menuju danau. Sedangkan kala itu pasukan Jepang terlihat telah memasuki Nanking. Di tengah kekacauan serta luluh lantahnya kota, terlihat Nona Jiang, seorang guru yang sekaligus anggota operasi zona aman. Dia pun menyaksikan kekacauan negaranya yang telah hancur lebur. Pasukan Jepang mulai menyisir seluruh area kota. Dari arah depan, mereka melihat mobil melaju ke arah mereka. Para tentara Jepang kemudian langsung menghadangnya, yang mana dalam mobil tersebut merupakan perwakilan Jerman dalam misi melindungi warga sipil yang bernama Mr. Abe. Rabe pun sempat bingung ketika dirinya diinterogasi karena terkendala bahasa. Namun Tuan Tang, yang merupakan sekretaris Tuan Rabe dan sedikit bisa berbahasa Jepang, dia pun mengatakan bahwa mereka adalah teman. Sehingga mereka pun akhirnya bisa terbebaskan. This is a safety zone. We only have refugees in here. 友達友達友達友達友達友達友達友達もういい勉強が必要だな行くぞはいはいはいはいみんな来い来い来い中入りました。
Letnan Ida memerintahkan Kadokawa untuk segera mencari bantuan. Kadokawa kemudian bergegas keluar untuk memberitahukan kepada pasukan yang lain bahwa mereka menemukan tentara Tiongkok. Para pasukan Jepang pun langsung mendatangi gedung tersebut. Mereka pun menyebarkan teror ketakutan dengan menembakkan senjata ke langit-langit. Semua warga sipil pun menjadi histeris. Setelahnya tentara Jepang kemudian menangkap sebagian warga dan digiring keluar. Terlihat warga sipil pun berusaha menghadang para tentara Jepang hingga membuat tentara Jepang kembali menembakkan senjata ke langit-langit supaya warga sipil kembali merunduk. Kala itu Kadokawa melihat pergerakan di sebuah lemari. Dia pun beranggapan bahwa itu adalah para tentara Tiongkok. Dan tanpa berpikir panjang, Kadokawa menembakkan senjatanya ke arah lemari tersebut. Namun ternyata Kadokawa hanya menembak anak-anak dan perempuan yang sedang bersembunyi. Kadokawa-san! Kadokawa-san! 早く行きましょう。Scene beralih pada titik awal hancurnya kota Nanking, di mana tentara Jepang mulai masuk lebih dalam ke dalam kawasan kota Nanking, yang mana ternyata sebagian pasukan Tiongkok tidak mau menyerah dan mereka merencanakan penyerangan. Di saat itu salah satu prajurit Jepang akan memasukkan bom ke dalam tank musuh, namun Sersan melarangnya karena mereka akan mengambil alih tank tersebut nantinya. Saat tentara Jepang beranjak dari sana, tentara Tiongkok ternyata bersembunyi di dalam tank. Kemudian mereka pun mulai membidik pasukan Jepang dan langsung memberondong mereka dari arah belakang. Di mana tentara Tiongkok yang berada di sisi lain kemudian mengepung Jepang hingga membuat tentara Jepang terjebak
tanpa ada kesempatan untuk menyerang balik. Letnan Lu yang dibantu asistennya, yang masih bocah bernama Kai, berusaha menyerang dari arah bawah, sehingga tentara Jepang sulit mencari tempat persembunyian. Salah satu prajurit Jepang mencoba menyalakan alarm peringatan, namun langsung ditembak. Hingga pasukan Tiongkok akhirnya berhasil melumpuhkan Jepang. Setelahnya mereka pun kemudian memastikan semuanya telah tewas. Namun di balik puing bangunan, Kadokawa dan Letnan Ida ternyata masih selamat. Sementara di sisi lain, terlihat salah satu tentara Jepang yang berpura-pura tewas, sedang berusaha mengambil alarm peringatan, hingga kemudian dia berhasil menyalakannya. Mendengar alarm tersebut, membuat semua pasukan Tiongkok hanya bisa terdiam menatap ke arah Letnan Lu karena sudah tidak ada lagi jalan keluar. Letnan Lu kemudian memerintahkan semuanya untuk segera berpencar. Namun Sanji, salah satu prajurit, terlihat langsung berlari sambil menanggalkan seragam militernya. Dia memilih kabur dari medan perang, sedangkan yang lainnya mencoba melakukan perlawanan. Namun nampaknya serangan balik kali ini jauh lebih besar.
Letnan Lukia beserta dan yang lainnya akhirnya ditangkap hidup-hidup dan dijadikan tawanan perang. Yang mana awal penderitaan seluruh rakyat Tiongkok pun dimulai, di mana para perempuan diikat, kemudian digiring ke suatu tempat, sedangkan sebagian laki-laki mulai dieksekusi mati. Sersan Kadokawa seperti terdiam dan termenung karena mungkin tidak terbiasa melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Di mana jasad-jasad terhampar begitu saja di jalan. Bahkan yang paling mengerikan, puluhan kepala manusia bergelantungan di sepanjang jalan layaknya lampion. Situasi semakin mencekam. Pasukan Jepang mulai menyisir seluruh rakyat Tiongkok dan mengiring mereka semua ke alun-alun. Mungkin ada lebih dari 300.000 orang yang menjadi tawanan tentara Jepang, di mana para tawanan mulai dikelompokkan untuk ditempatkan ke beberapa titik. Mulai yang dibawa masuk ke dalam gedung, digiring ke pinggir pantai, dibariskan di tengah lapang, serta tempat lainnya. Setelah salah satu tentara Jepang mengibarkan bendera, eksekusi dahsyat yang mengerikan terhadap tawanan pun akan segera dimulai. Di mana kelompok tawanan yang berada di gedung aula dibakar massal hidup-hidup. Sebagian ditikam pisau senjata laras panjang. Yang lebih mengerikan, di tengah lapang ribuan orang dieksekusi dengan diberondong peluru tanpa henti. Suara senjata pengeksekusian menggema pecah di udara. Di sisi lain terlihat sekelompok tawanan dimasukkan ke dalam lubang dan kemudian dikubur secara hidup-hidup. Sementara di area pantai, para tawanan diperintahkan berlari, kemudian diberondong tembakan tanpa ada yang selamat.
Setelahnya berlanjut ke kelompok terakhir. Sekitar 300 tentara Tiongkok akan dieksekusi sebagai tanda sebuah penutupan epik atas kemenangan Jepang. Mereka pun diperintahkan untuk berdiri, namun semua orang tidak mendengarkan perintah tersebut. Hingga kemudian hal itu membuat salah satu tentara menembak acak ke arah tawanan. Di mana kemudian Letnan Lu berusaha untuk bangkit menghadapi kematiannya tanpa rasa takut dengan diikuti Kia. Dan aksi Letnan Lu mendorong orang lain untuk berani menghadapi maut. Semua orang pun berdiri dan menuju pasukan Jepang yang telah bersiap siaga untuk mengeksekusi mereka. Dikala itu Kia berusaha menggigit tali ikatan Letnan Lu. Kemudian setelah terlepas, Letnan Lu menutup mata Kia supaya tidak menyaksikan kengerian eksekusi terhadap mereka. Di saat detik-detik pengeksekusian, semua para pejuang Tiongkok berteriak dengan rasa bangga karena telah menjadi tentara yang rela mati untuk negaranya. Setelah pembantaian yang begitu mengerikan, terciptalah lautan mayat manusia. Sebuah pembantaian tergelap yang akan tercatat dalam sejarah kelam dunia. Scene beralih pada sebagian rakyat yang selamat dari genosida. Terlihat mereka berusaha berdesak-desakan masuk ke kawasan zona aman. Kala itu terlihat Sanji, prajurit yang melarikan diri, ternyata masih selamat. Dia kemudian mendatangi tempat pengeksekusian
untuk mengetahui kondisi Letnan Lu. Namun Letnan Lu telah tiada. Yang mana di tumpukan mayat, ternyata Kia dan satu orang masih selamat dari pengeksekusian. Kia kemudian dibawa ke kamp zona aman, bertemu dengan Nona Jiang untuk mendapat perawatan. Oh, いいよ、また。始め。おー、いい。これだこれだよーい、始め。鍋が食いてえな。鍋いいですね。あと煮物煮っころがしが食いたいです。前の母ちゃんの煮っころがしねえもんな。はい。母ちゃん喜ぶぞ。お前もうすぐ昇進だ。上が言ってた。自分がですか？本たくさん読んでてよかったな。どんどんどんどこどん1234どんどんくるくるくる望郷の念。上野さ、それ女踊りですよ。わかんない知らねえんだけどお前ほら一緒にやるぞせーのどんどんどんどこどん12はい次起点の準備したのか。いえ下手くそなんだから練習しとけよ。はいSementara di sisi lain, Kadokawa dan para tentara Jepang lainnya bersiap untuk menyambut kemenangan mereka. Seperti para tentara lainnya, Kadokawa menghabiskan waktu di tempat wanita penghibur yang telah disiapkan dari Jepang. Kadokawa kemudian masuk ke kamar salah satu kamar wanita penghibur yang bernama Yuriko. Singkat cerita, baru anunya Kadokawa dipegang Yuriko. Dia sudah tidak tahan, karena itu adalah pertama kalinya Kadokawa melakukannya. Kadokawa pun meminta maaf di hadapan Yuriko. Yuriko tentu tertawa melihat reaksi Kadokawa, yang mana ternyata perlakuan hangat Yuriko nampaknya memberi kesan membekas di hati Kadokawa, di mana dia pun berencana akan menikahi Yuriko setelah perang usai. Di dalam kamp zona aman, tentara Jepang memperkosa beberapa penghuni kamp. Tuan Tang dan Mr. Abe dengan menggunakan kewarganegaraan Naji pada akhirnya berhasil melepaskan para gadis tersebut. Setelah tragedi itu, Tuan Tang terpaksa mencukur pendek rambut istri dan adiknya guna menghindari dari pemerkosaan. Tuan Tang terpaksa melakukan itu semua demi keselamatannya. Hingga di mana hampir seluruh wanita di kamp harus rela mencukur pendek rambut mereka dan menggunakan pakaian laki-laki. Saat Nona Jiang memerintahkan semua wanita mencukur rambut, terdapat Xiao Jiang yang tidak mau mencukur rambutnya. Nona Jiang terus memperingatinya untuk segera mencukur dan menghapus perhiasannya. Namun Xiao Jiang tetap menolak. 你怎么不剪？你还烫短发了呢？阿拉是为就为为个，是把你为得多阿拉个。剪头发是为你们好，不要不知道好歹。你不剪，不打仗了，我要靠这吃饭呢。你还重操旧业啊？凭本事吃饭，你去别人还不要呢。你说什么？やめてくださいよ。怖くないよ。怖くないよ。ほら。おいいねいいねいいね。こんにちは。
はいかこれ東見つけたかわいいですねだろはい絶対お前好きだねほら誰とりあえず真ん中そうだな Di suatu hari terlihat dua orang prajurit Jepang yang iseng mencuri bendera Amerika di kamp zona aman. Nona Jiang beserta yang lainnya berusaha mengejar kedua tentara Jepang untuk merebut kembali bendera. Namun di luar gerbang, ternyata para tentara Jepang telah menjebak mereka. Yang mana kemudian para tentara Jepang pun menahan mereka supaya para tentara Jepang dapat masuk ke kawasan zona aman. Para tentara Jepang kemudian menahan setiap gadis muda untuk mereka perkosa. Nona Jiang dan yang lainnya tidak berdaya untuk menolong mereka. Setelah para tentara Jepang puas melampiaskan nafsu bejat mereka, kemudian Nona Jiang dan yang lainnya kembali memasuki gedung. Dia pun melihat banyak korban yang menangis histeris, termasuk diantaranya Xiao Jiang yang kala itu terlihat hanya bisa terdiam membisu menghadapi nasib buruknya. Sementara itu di sisi lain, terlihat Kadokawa yang kembali mendatangi tempat Yuriko. Yang mana di sini Kadokawa membawakannya hadiah tahun baru. Dan saking banyaknya pria yang harus dilayani, membuat Yuriko tidak mengenali lagi Kadokawa. Kala itu Yuriko pun nampak senang karena mendapatkan hadiah yang begitu istimewa dari Kadokawa. Setelahnya, Yuriko pun kembali melayani Kadokawa meskipun dalam keadaan tertekan karena Yuriko
tidak berbeda jauh nasibnya dengan para gadis Tiongkok. Mereka hanya dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang. Di kamp zona aman, Tuan Tang mendapat kabar buruk dari Mr. Abe, yang mana bahwa dia telah diperintahkan untuk segera kembali ke Jerman. Sehingga dia pun tidak memiliki pilihan selain meninggalkan pengungsi di Nanking. Tuan Tang lalu mempertanyakan bagaimana dirinya serta nasib keluarganya di kamp. Sejenak Mr. Abe pun terdiam dan hanya bisa mengatakan maaf. Setelahnya Tuan Tang pulang untuk berpamitan kepada sang istri karena dia telah dipanggil Jepang untuk mendatangi markas Jepang. Dia pun memberikan cincin perkawinannya kepada sang istri dan akan memintanya kembali jika seandainya dia bisa pulang menemuinya lagi. Di markas Jepang, Tuan Tang bertemu Tuan Tomito yang membawanya untuk menemui komite Jepang. Di sini Tuan Tang dibantu Tomito untuk berkomunikasi. Di sisi lain para tentara Jepang kembali mendatangi zona aman dan seperti sedang memantau situasi.伸起来啊，来，对，好了啊，姜老师，来。 Kembali kepada Tuan Tang. Ternyata Tuan Tang mendapatkan surat yang menyatakan bahwa dia telah diakui menjadi bagian dari Jepang. Tuan Tang pun merasa lega karena dipastikan dia dan seluruh keluarganya akan aman. Namun nampaknya ada udang di balik batu. Para tentara Jepang ternyata kini telah leluasa masuk ke kamp zona aman. Mereka pun kemudian kembali membantai sisa tentara Tiongkok yang sedang mendapatkan perawatan. Okay, don't move, don't fight back. Terlihat Nona Jiang yang membawa anak-anak dan perempuan untuk bersembunyi ke tempat lain. Akan tetapi kondisi semakin mencekam ketika Tuan Tang yang pada saat itu sudah berada di zona aman berusaha melindungi keluarganya. Namun dengan status yang telah diperolehnya, nampaknya itu semua hanya taktik Jepang dan sama sekali tidak berpengaruh apapun. 不要害怕，你们也不要紧张。环境这次到这个楼里来，是想接几个李元带回去吃饭跳舞，3天以后就还给你们。不好这样讲话的，女人是不可以切的。你是哪一个啊？老贝的秘书。
那边是山东出身です。我们是有合作的。你怎么抬得很小吗？你要讲信用，你要讲信用的，要讲信用的。是呀，是呀。Ketika istri dan adiknya beserta yang lain hendak dibawa paksa, anak Tuan Tang berusaha menghajar para tentara Jepang dengan tangan kecilnya. Melihat hal itu, tentara Jepang kemudian menangkapnya, di mana dengan santainya dia kemudian melempar keluar jendela anak Tuan Tang. Tuan Tang dan istrinya tentu histeris menyaksikan buah hatinya dibunuh begitu saja oleh tentara Jepang. Di sisi lain, Mr. Abe sedang mengadakan sebuah perjanjian dengan komite Jepang, yang mana kini zona aman akan sepenuhnya dikuasai Jepang karena kota Nanking telah jatuh oleh Jepang. Kemudian mereka meminta 100 wanita di dalam penghuni camp untuk dibawa dan diserahkan kepada pasukan Jepang selama 1 minggu. Jika Mr. Abe berani menolak, maka mereka akan menghancurkan camp zona aman beserta semua pengungsinya. Mendengar hal itu semua, terlihat Mr. Abe yang sudah tidak berdaya sama sekali. Dan kini waktu yang begitu mengerikan bagi seluruh perempuan Tiongkok akan menimpa. Sudah tidak ada lagi perlindungan bagi mereka, di mana zona aman kini menjadi penjara yang begitu mengerikan sebelum mereka menemui ajal. Mungkin ratusan perempuan digiring memasuki gedung. Dikala itu Tuan Rabe dan Nona Jiang menyampaikan sebuah pengumuman dalam kondisi yang tidak dapat menahan tangisannya, karena bahwa di hari itu 100 orang wanita akan dibawa pasukan Jepang selama 1 minggu, kemudian dikembalikan pulang. Nona Jiang berkata bahwa apabila jika tidak bersedia, maka camp akan dihancurkan tentara Jepang. Setelah semua orang mengetahuinya, Xiao Jiang mengajukan diri yang pertama untuk menyerahkan dirinya di bawah. Kemudian disusul satu persatu memasrahkan hidup mereka demi mempertahankan supaya anak-anak serta orang tua tidak menjadi korban. Namun kesedihan mereka tidak dapat terbendung. Mereka pun menangis dalam kegetiran tanpa ada pilihan dan mulai belajar berdamai dengan kematian. Kepasrahan adalah jalan terakhir untuk menemukan kedamaian di dalam keterpaksaan.いいだろう。
Yang mana nasib 100 wanita Tiongkok dipaksa untuk menjadi pemuas nafsu para tentara Jepang. Dan bahkan bukan hanya warga Tiongkok saja, ada juga dari Korea. Mereka dipaksa untuk melayani tentara Jepang dengan digilir berturut-turut tanpa henti. Namun di sini hanya Kadokawa yang tidak sanggup melakukan kekejian tersebut di atas penderitaan mereka. Dia pun bahkan tidak menyentuh satupun perempuan-perempuan tersebut. Setelahnya terlihat tentara Jepang yang bergembira setelah puas melampiaskan nafsu mereka. Saat sedang asik bernyanyi, Kadokawa melihat petugas yang mendorong sebuah roda. Dia pun kemudian mengikutinya. Hingga di mana kemudian mereka melihat para tawanan wanita, hampir semuanya meninggal. Dan bahkan salah satu dari tawanan yang meninggal itu adalah Xiao Jiang. Dia pun meninggal dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Namun setidaknya, kini penderitaan Xiao Jiang telah berakhir. Di mana di sini terlihat Kadokawa yang merasa terpukul atas kekejian-kekejian yang terjadi. Kala itu terlihat Mei, yang merupakan adik istri Tuan Tang, menjadi gila karena tidak sanggup menanggung penderitaannya. Kemudian Letnan Ida membawanya ke sisi gedung dan kemudian dia mengeksekusinya. Melihat kejadian tersebut, Kadokawa pun merasa kecewa terhadap tindakan Letnan Ida. Namun Letnan Ida mengatakan bahwa wanita itu lebih baik dieksekusi daripada hidupnya semakin menderita. Sementara itu para tawanan yang masih selamat dibawa kembali ke zona aman. Setelah sampai di camp zona aman, Tuan Tang dan istrinya kembali merasa hancur karena mereka tidak menemukan keberadaan Mei yang dipastikan telah tewas. Pada keesokan harinya, Mr. Abe hendak meninggalkan camp zona aman. Semua orang pun memohon kepada Mr. Abe supaya dirinya tidak meninggalkan mereka, karena hanya Mr. Abe lah satu-satunya orang yang dapat mendekan kekejian tentara Jepang. Semua orang pun menangis ketakutan menunggu kematian mereka. Mr. Abe pun hanya bisa pergi dengan membawa Tuan Tang dan istrinya serta satu asistennya. Di mana sebelum menaiki mobil, Mr. Abe kemudian memberi penghormatan terakhirnya kepada ribuan orang karena dia tidak bisa kembali membantu mereka. Di perjalanan Tuan Tang memeluk erat sang istri. Dia pun terlihat bahagia
karena bisa menyelamatkan sang istri beserta calon bayinya. Di tengah perbatasan, Letnan Ida menyambut Tuan Tang serta mengizinkan mereka pergi melewati perbatasan. Namun ternyata, asisten Tuan Rabe hanya bisa pergi apabila memiliki tanda pengenal yang diberikan oleh Jepang. Sehingga karena sang istri tidak memiliki pengenal, tentara Jepang kemudian menahan satu orang karena mereka hanya memiliki 2 tanda pengenal. Namun secara mengejutkan, di tengah jalan Tuan Tang menghentikan langkahnya. Dia pun memutuskan tidak akan pergi supaya bisa mencari Mei. Sang istri yang mendengarnya tentu menangis. Namun di sisi lain, mungkin Tuan Tang tidak ingin mengorbankan keselamatan jiwa orang lain demi dirinya sendiri. Meski Tuan Tang tahu ke depannya, dia tidak akan selamat. Dia pun berpura-pura akan mencari Mei supaya istrinya tenang.去吧，老百姓是只能带一个人走。何やってんだ。生きてる方がいいだろう。活着多好。我了解。彼は決めたそうです。行け。放心好了，下个月的薪水我会按时交给你的。千万当心点。谢谢你送一下我的太太。Dan yang mana benar saja, setelahnya Tuan Tang harus menghadapi pengeksekusian. Dikala itu Letnan Ida akan menutup matanya, namun Tuan Tang menolaknya karena dia telah pasrah menghadapi kematiannya. Ketika sebelum pengeksekusian, Tuan Tang mengatakan bahwa kini istrinya sedang hamil kembali. Namun entah karena Tuan Tang telah dianggap teman oleh Letnan Ida, terlihat Letnan Ida yang membalikkan badannya sebelum Tuan Tang dieksekusi mati.你晓得吧？我太太也怀孕了，我的太太又怀孕了。
弟子よい。腕。你们中间的妇女和小孩已经占了这边来，你们中间的妇女和小孩已经占了这边来，你们中间的妇女和小孩都快已经占了这个楼里来啊！还有你们这个地方，おい、女はこっちだ。こっちに並べ。还有你们这个楼里啊！往前ろ。你们注意听到了？你们中间有中国士兵啊！赶快站出来！你们不自首的话，一旦查出来，立即枪毙。 Sementara itu kondisi camp semakin memperhatikan. Perempuan dan laki-laki mulai dipisahkan dan didata satu persatu, di mana mantan prajurit Tiongkok harus mengidentifikasi diri mereka sendiri dan memisahkan diri. Namun tidak ada yang berani mengaku karena mereka tahu sudah pasti akan dieksekusi mati. Kala itu terlihat Kai dan Sanji yang masih bertahan hidup. Di sini Kai selamat dari pemeriksaan. Begitu juga dengan Sanji yang berhasil mendapatkan kartu identitas. Namun akan tetapi, kemudian seorang tentara Jepang merobeknya karena dia teridentifikasi sebagai mantan prajurit hingga dia pun harus terpisah dengan Kai. Kala itu bahkan banyak warga sipil yang dianggap sebagai mantan prajurit. Just talk with him. どうしてやれ。無理だ。外国人だ。どうしてやれ。おい。離れ。離れ。おい、お前死刑人だろ。不要紧。不要紧。不要紧，我手里已经在帮大家想办法了。不要紧，不要紧。 Nona Jiang beserta para petugas zona aman kemudian berusaha berbicara dengan Kadokawa, sehingga pada akhirnya mereka pun dapat bernegosiasi dan menyatakan untuk segera melepaskan warga sipil yang telah dianggap sebagai prajurit. Setelah mendapatkan izin, Nona Jiang memberikan instruksi supaya bahwa setiap orang dapat menyelamatkan satu keluarga mereka yang menjadi tawanan. But each one can select just one. Just one. 听我说，如果你们的亲人在那些卡车上，现在就可以去把他们领回来。去把他们领回来，去把他们领回来。少しお付きになります。 お
我是干。那真，我丈夫。来这，贾老师，贾老师，贾老师，贾老师中啊！贾老师，贾老师，贾老师中啊！张老师，夏夏能救我，真的夏夏能救我。放心吧，别说。爸爸还在那边呢！哪边？我去哪边？曹明，这里大哥！求求你，他说我家男人呢。曹明，还不开嘞？还不开嘞？我家男人呢？喂，求求你了。这里大哥！还开嘞？爸！哎呀！这里大哥！哎呀！贾老师，求求你了，贾老师，救我家男人！求求你救救我爸爸了！求求你了！我们家是做小生意啊。你们听到了没有？都在那个铅笔里啊，一个人带一个啊！哎，都是在这个铅笔里。哎，你们注意啊，一个人领一个啊！小东，小东，小东，小东！我有事呢，小东，我有事呢，小东，小东，两个一点了。小东，小东，小东。隊長ども、ふざけた動きをしている女がいます。Yang mana kericuhan pun terjadi hingga membuat tentara Jepang kewalahan. Akan tetapi Nona Jiang mengambil kesempatan tersebut untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Kala itu gerak-gerik Nona Jiang diketahui oleh Kadokawa. Akan tetapi Kadokawa membiarkannya. Namun Nona Jiang malah terus melanjutkan usahanya, sehingga gerak-geriknya kembali diketahui tentara lain. Letnan Ida yang mengetahuinya kemudian menangkap Nona Jiang, yang mana Nona Jiang pun diseret untuk diperkosa. Di saat melewati Kadokawa, Nona Jiang meminta Kadokawa untuk segera menembaknya. Selang beberapa saat kemudian, dari arah belakang, Kadokawa menembakkan pelurunya tepat di kepala Nona Jiang, sehingga membuatnya tewas seketika. Setelahnya kemudian, Kadokawa kembali menemui kediaman Yoriko, si gadis idamannya. Namun sesampainya di tempat Yoriko,
ternyata Yuriko telah meninggal. Selang beberapa hari kemudian, Jepang merayakan kemenangan mereka atas Nanking, ibu kota Tiongkok. Hajime!
Sisa tawanan yang dianggap sebagai prajurit perang kemudian dibariskan untuk menjadi kelompok terakhir yang akan segera dieksekusi. Kala itu Kadokawa memilih Sanji dan Kai untuk dieksekusi di suatu tempat. Namun kemudian Kadokawa melepaskan mereka serta menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Kala itu Kadokawa mengatakan bahwa hidup lebih sulit daripada mati. Kadokawa-san! Selang beberapa saat kemudian, setelah temannya berpamitan, Kadokawa terlihat menangis, menanggung beban perang. Dia pun tidak sanggup lagi menjadi bagian rejim yang membunuh banyak orang. Kemudian Kadokawa memilih mengakhiri hidupnya. Kini Sanji dan Kai pun bahagia karena mereka telah benar-benar terbebas dari eksekusi. Dan film pun selesai.